Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Fahira, kelas 12 BDP 3, ingin mempresentasikan tentang keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksakan kehendak sesuai pesan Al-Quran Surat Ali Imran 3 ayat 159 dan hadis terkait. Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat umum yang ingin menyuarakan pendapat mereka. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat. Namun demikian, dalam pandangan para ulama Muslim tentang demokrasi yang terbagi menjadi dua pandangan utama, yaitu pertama menolak sepenuhnya dan kedua menerima dengan syarat tertentu. Berikut pandangan para ulama yang mewakili kedua pendapat tersebut. 1. Abul A'la Al-Maududi. Al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Karenanya, Al-Maududi menganggap demokrasi mode Barat merupakan suatu yang bersifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi berdasarkan hukum Tuhan. Muhammad Iqbal. Menurut Iqbal, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya, sehingga jauh dari etika. Karenanya, menurut Iqbal, Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etika dan moral ketuhanan. Jadi, yang ditolak oleh Iqbal bukan demokrasi seperti yang dipraktekkan di Barat. Kemudian, Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut. A. Tauhid sebagai landasan asasi. B. Kepatuhan pada hukum. C. Toleransi sama warga. D. Tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit. E. Penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad. 3. Muhammad Imarah. Menurut Imarah, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif membuat dan menetapkan hukum secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara dalam sistem syura, kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah SWT. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Jadi Allah SWT berposisi sebagai al-syari, legislator, sementara manusia berposisi sebagai faqih yang memahami dan menjabarkan hukumnya. Demokrasi Barat berpulang pada pandangan mereka tentang batas kewenangan Tuhan. Menurut Aristoteles, setelah Tuhan menciptakan alam, Dia membiarkannya. Dalam filsafat Barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif sementara. Allah SWT berfirman, "Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah SWT. Maha suci Allah SWT, Tuhan semesta alam." Al-Quran Surat Al-A'raf 7 ayat 54. Inilah batasan yang membedakan antara sistem syariah Islam dan demokrasi Barat. 4. Yusuf Al-Qaradawi. Menurut Al-Qaradawi, substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal, misalnya sebagaimana berikut. A. Dalam demokrasi, proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja, mereka tidak boleh akan memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. Islam menolak seseorang menjadi imam sholat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya. B. Usaha setiap rakyat untuk meluruskan pengusaha yang tirani juga sejalan dengan Islam. Bahkan, amar ma'ruf dan nahi mungkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam. C. Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak menggunakan hak pilihannya sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak, berarti ia telah menyalahi perintah
Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan. 5. Salim Ali Al-Bahasnawi. Menurut Salim Ali Al-Bahasnawi, demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Sisi baik demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas dan dapat mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Karena itu, ia menawarkan adanya Islamisasi demokrasi sebagai berikut. A. Menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah SWT. B. Wakil rakyat harus berakhlak Islam dan musyawarah dan tugas-tugasnya. C. Mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran Surat An-Nisa 4 ayat 59 dan Al-Quran Surat Al-Ahzab 33 ayat 36. D. Komitmen terhadap Islam terkait dengan persyaratan jabatan sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen. Baik, demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.